Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Muhammad Nur Taufik S, mahasiswa PPG bidang studi PAI, batch 2 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2025 dengan NIM 2501091112071. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 7 SMP Negeri 1 Larantuka dengan materi bab 3, Ghibah dan Tabayun dalam rangka penilaian uji kinerja. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk semuanya. Terima kasih, Pak. Oke, apa kabar semuanya? Baik, sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Sudah makan? Sudah. Sudah mandi juga? Sudah. Sudah wangi? Sudah. Alhamdulillah. Baik. Hari ini sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Saya minta ketua kelas untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini. Yang lain siap dan ada hati untuk berdoa ya. Silakan ketua kelas. Bapak Ibu guru dan teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir Yuk, rajim. semuanya ikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih ketua kelas, silahkan duduk. Baik, Bapak akan absen dulu kehadiran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, Aina Rosita Zahran. Hadir, Pak. Fahri Najib. Hadir, Pak. Adi Putra Saleh. Hadir, Pak. Abid Akila. Mutia. Naila Halimatu Sadiah. Naura Nazifah. Al-Fatihah Asanusi Siru. Hadir, Pak. Oke, hadir semua ya hari ini ya. Oke, alhamdulillah. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang alfa, dan juga tidak ada yang izin. Baik. Seperti biasa, kita mulai dengan pembiasaan agama. Maka kita mulai dengan murojaah surah pendek. Kemarin kita sudah baca surah pendek sebelumnya. Hari ini kita baca surah Ad-Duha bersama. Tahu, hafal semua anak-anak? Hafal? Betul? Hafal ya? Oke, dipimpin lagi sama ketua kelas, pimpin surah Ad-Duha, kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir Ikut semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka awalan fa'ada. Wajadaka
lam fa'alna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul adzim. Oke, baik. Sekarang mari kita siapkan diri kita untuk belajar. Siapkan alat tulis, buku semuanya di atas meja. Kemarin Bapak sudah pesan untuk membawa HP toh? Ya, silakan keluarkan HP-nya. Keluarkan HP, buku paketnya dibuka di bab ke-8. Dibuka, alat tulisnya dibuka dulu, taruh di atas meja. Oke, baik. Silakan periksa baju, sudah rapi belum bajunya? Sudah lihat, sudah isi dalam belum? Ada sampah di bawah? Coba lihat ada sampah tidak? Kalau ada sampah dipilih dulu, dibuang di luar. Coba, silakan. Lihat sampah-sampahnya, sudah? Nah, silakan buang di luar dulu. Oke, terima kasih. Sudah siap semuanya ya? Sudah siap semuanya? Sudah, Pak. Oke, sebelum kita mulai dulu. Mbak cek untuk kesiapan belajar, semangat belajar hari ini. Kalau Bapak bilang konsentrasi, jawabnya bagaimana? Konsentrasi dimulai. Oke, kalau bilang tepuk semangat, ikuti instruksi dari Bapak ya. Oke, semuanya konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk semangat. Semangat. Sepertinya kurang semangat ini. Kalau semangat biasanya suaranya lebih. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Oke, baik. Minggu lalu kita sudah melewati pembelajaran bab 2, yaitu iman kepada malaikat. Ada berapa malaikat? Masih ingat? Ada 10 malaikat. Apa saja coba? Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Raqib, Malik, Ridwan. Oke, sudah hafal semuanya ya. Baik, kalau begitu kita masuk pada hari ini bab ke-3. Sudah baca di atas di papan? Coba apa materinya hari ini? Melaksanakan tabayun. Inilah materi yang akan kita pelajari. Baik, coba sebelum itu kalian melihat gambar di atas ini. Sudah lihat? Sudah lihat? Apa yang kalian ketahui tentang gambar di atas itu? Ada yang Fari? Mereka sedang menggibah. Sedang gibah. Yang mana yang sedang gibah itu? Nomor 1, 2, dan 3. Oh, semuanya? Semuanya. Sepakat semuanya? Ada yang lain? Tidak? Sudah cukup? Oke, berarti gambar tentang seorang-orang yang sedang bergibah. Oke, kita akan melihat hubungan antara foto-foto yang kalian lihat tadi dengan materi yang akan kita pelajari. Nah, sekarang Bapak minta untuk kita sama-sama bermain sebuah game pembelajaran. Silahkan siapkan HP kalian dan buka Google, lalu ketik Kahoot. Coba. Ini Kahoot game berbasis pembelajaran, di mana ini sebagai Bapak ambil supaya untuk asesmen diagnostik. Asesmen untuk Bapak ingin tahu pengetahuan awal kalian dalam pembelajaran gibah dan tabayun. Oke, sekarang yang sudah membuka Google Kahoot, kalian ketik kode yang ada di atas papan 4156240. Coba silakan. 3, 2, 1. Silakan. Perilaku berikut yang termasuk gibah adalah, nah lihat berikutnya. Oke, lanjut soal nomor 2. Perilaku berikut yang menunjukkan sikap tabayun adalah,
Ayo, silakan. Pilih simbol yang ada di HP. Yuk. Mana perikil sikap tabayun? Tabayun. Ayo. Oh, tahu. Oke, kita lihat hasilnya dulu dari semua. Manakah yang juara 1, juara 3? Naura juara 3. Juara 2? Fahri. Juara 1? Siapa ini? Jeng 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 jeng. Mutia, tepuk tangan untuk Mutia. Oke. Baik, setelah kita sudah melalui game pembelajaran tadi, ya, kemudian hari ini Bapak akan memberikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sudah bisa lihat di papan? Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik menunjukkan pemahaman dan keteladanan cinta dalam bermasyarakat dengan menjauhi ghibah serta membiasakan tabayun demi terciptanya keharmonisan dan kasih sayang antar sesama. Itu tujuan pembelajaran kita ya. Oke. Untuk cakupan materinya cuma 2 ya, yaitu ghibah dan juga tabayun. Oke. Motivasi untuk hari ini, jangan menilai orang dari telingamu, tetapi nilailah orang dari matamu. Artinya bahwa apapun yang kita dengar dari orang lain, jangan cepat-cepat untuk menilai. Tetapi kita lihat dulu dari mata kita, apakah betul berita yang kita lihat itu. Paham semuanya? Oke. Ya. Untuk pembelajaran inti kita, sebelumnya ada Bapak mengajak kita semuanya untuk bernyanyi bersama sambil bertepuk tangan. Sudah lihat liriknya? Sudah? Oke, 1, 2, 3. Jangan suka bergibah, dosamu kan bertambah, amalmu akan musnah ila yaumil qiyamah. Ibarat makan bangkai saudaranya sendiri. Gibah, gibah membawa masalah. Gibah, gibah bikin hidup susah. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, itulah lagu yang menggambarkan bahwa gibah itu membawa hidup susah. Oke, apa yang kalian ketahui tentang gibah? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Mutia. Mutia. Gibah. Membicarakan keburukan orang lain. Membicarakan keburukan orang lain. Bagus, tepuk tangan untuk Mutia. Apakah sikap gibah itu baik? Apa alasannya? Angkat tangan. Oh, Fahri. Tidak baik karena Tidak baik menyebarkan menyebarkan ini aib orang. Aib orang. Betul? Sepakat? Sepakat. Betul ya. Selanjutnya, dampak apa yang ditentukan dari gibah? Fahri lagi. Perpecahan Perpecahan apa dalam lagi? berteman, Dalam berteman? bermasyarakat. Oke, itu saja? Ya. Terima kasih jawabannya. Selanjutnya, silahkan kalian melihat video pembelajaran tentang merisi materi gibah dan tabayun. Silahkan menyimak videonya sampai dengan selesai. Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas rangkuman materi PAI kelas 7 bab 8, yaitu menghindari gibah dan melaksanakan tabayun. Materi ini sudah berguna. Oke, sudah selesai. Sudah melihat video pembelajarannya anak-anak? Sudah, Pak. Sudah? Sudah. Oke. Setelah ini, ketika kalian sudah melihat materi tentang gibah dan tabayun, selanjutnya Bapak akan menjalankan model pembelajaran berbasis masalah, di mana kalian akan melihat video permasalahan di sini. Lalu dengan teman sekelompok, kalian akan mendiskusikan masalah yang timbul, lalu mendiskusikan solusinya. Pertama-tama untuk langkah yang sekarang, kita sama-sama mari melihat videonya dulu. Tayangan video tentang film pendek tentang hoax. Bisa ya? Bisa diperhatikan? Ya. Oke, silahkan.
Baik, itulah sekilas film pendek tentang seseorang yang mengambil tas. Bapak akan membagikan LKPD. Nah, tetapi kerjanya per kelompok. Sudah duduk per kelompok? Sudah. Ini kelompok 1 dan itu kelompok 2. Sudah masing-masing 5 orang ya? Sudah berhitung dulu 1, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, pas ya. 10 orang, 5. Silahkan LKPD-nya diambil. Tulis nama kelompok masing-masing, nama lengkap ya. Nama lengkap. Lalu kalian ikuti petunjuk yang ada di LKPD. Silakan. Tulis dulu identitasnya, nama panjang dalam kurung kelas. Tulis apa tadi? Kesalahpahaman tentang orang lain. Tuliskan saja. Kelompok ini bagaimana? Masalah pertama apa? Ya. Mengira, menduga. Ya, tuliskan, coba tuliskan saja, tuliskan, satu orang tulis. Boleh sekali, hadis boleh, Al-Quran boleh. Nah, untuk langkah yang kedua, setelah kalian identifikasi masalah, kalian mengumpulkan dan analisis informasi, yaitu ayat dan hadis. Kalian cari hadis atau ayat tentang gibah, larangan gibah. Pertanyaan yang pertama, apakah Anda setuju dengan berita yang dibuat oleh orang yang tadi? Tidak, Tidak. Apa alasannya? karena video yang disebarkan tidak sesuai dengan fakta, membuat Oke, korban bagus mendapat sekali. kebencian dari orang Oke, lain. catat itu di kolom jawaban. Ian, apa penyebab orang tersebut bisa membuat berita dan akhirnya menyebarkan di media sosial? Kira-kira kenapa? Karena melihat seorang wanita Heeh. mengambil tas orang. Dia melihat dan dia mengira. Nah, dia mengira seseorang itu Mencuri tas oke, cerdas. Tuliskan. Nah. Oke, anak-anak, setiap kelompok sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, alhamdulillah, bagus. Berikutnya kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Bisa? Bisa. Oke, baik. Untuk yang pertama, kelompok 1 silahkan maju ke depan. Yang lain perhatikan kelompok 1 untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan dan membaca hasil diskusi kami. Ya. Yang pertama, identifikasi masalah. Masalah yang muncul. Seorang mahasiswa dituduh mencuri tas dan mahasiswa merekam kejadian tersebut dan menyebarkan di media sosial. Ya. Terus Dampak terhadap kehidupan sosial. Dikucilkan oleh orang-orang. 2. Tersebarnya berita hoaks di media sosial. Dampak terhadap kehidupan sosial, menjadi viral dan dibully. 3. Menggibah di belakang tanpa bukti. Dampak terhadap kehidupan sosial, merusak nama baik seseorang. Pengumpulan dan analisis informasi. Ayat atau hadis Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Makna singkat. Jangan mempersangka buruk, jangan menungging. Gibah memakan bangkai saudara sendiri. oke. Pertanyaan-pertanyaan. Analisis dan diskusi.
1. Apakah Anda setuju dengan berita yang dibuat oleh orang di dalam video tadi? Berikan alasannya. Tidak, karena berita tersebut tidak mempunyai bukti yang jelas dan internet dan dilanjutkan dengan gibah. 4. Apa dampak buruk yang diterima oleh korban? Jawaban: 1. Rusaknya nama baik. 2. Dijauhi temannya. 3. Dikucilkan. 5. Bagaimana solusi yang Anda tawarkan supaya berita hoaks tersebut tidak mudah dibuat dan akhirnya viral di media sosial? Jawaban: 1. Melakukan tabayun. 2. Jangan. Sekian hasil presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silahkan duduk kembali. Baik, sekarang kelompok 2 maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Dan materi 1, identifikasi masalah. Masalah yang muncul. 1. Kesalahpahaman tentang orang lain. Dampak terhadap kehidupan sosial. Dibicarakan oleh orang-orang. 2. Tersebarnya hoaks. Dampak terhadap kehidupan sosial. Dibenci oleh teman-temannya. 3. Digibah. Dampak terhadap kehidupan sosialnya, namanya jelek di mata orang lain. Pengumpulan dan analisis informasi. Ayat atau hadis. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Makna singkat. Orang yang bergibah berarti sama saja dengan orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Analisis dan diskusi. 1. Pertanyaan, apakah Anda setuju dengan berita yang dibuat oleh orang di dalam video tadi? Berikan alasannya. Jawaban, tidak setuju, karena video yang disebarkan tidak sesuai dengan faktanya, sehingga korban mendapat kebencian dari orang lain. 2. Apa penyebab orang tersebut bisa membuat berita hoaks dan akhirnya menyebarkan di sosial? Karena tidak mencari kebenaran terlebih dahulu atau berprasangka buruk. 3. Bagaimana proses berita hoaks tersebut bisa tersebar? Lewat media sosial, lalu mulut ke mulut atau digibah. 4. Dampak buruk yang diterima oleh korban. 1. Dikucilkan. 2. Dibenci oleh teman-temannya. 3. Buruk di mata orang lain. 4. Rusak nama baiknya. 5. Bagaimana solusi Anda tawarkan supaya berita hoaks tersebut bisa mudah dibuat akhirnya viral? Tabayun atau mencari kebenaran terlebih dahulu. Simpulannya. Makna gibah. Gibah, menceritakan aib orang lain. Terima kasih semuanya. Kami dari kelompok 2 izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok 2. Oke, tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Kita sudah luar biasa menjalankan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, marilah setelah ini kita simpulkan materi kita pada pagi hari ini. Materi kesimpulan bersama ya. Oke, untuk yang pertama, coba buka lembaran simpulannya. Simpulan bersama yang pertama, apa itu gibah? Gibah adalah sama-samanya membicarakan keburukan orang lain. Oke, untuk materi yang kedua yaitu tabayun. Apa itu tabayun? Mencari kebenaran terlebih dahulu dari sebuah berita atau informasi. Informasi dari mana saja yang kita dapat? Internet, dari mulut ke mulut, dari telinga, cerita, dan lain sebagainya. Untuk materi yang materi kedua yaitu langkah-langkah. Bagaimana langkah-langkah untuk bertabayun? Yang pertama, tidak langsung percaya kepada apa? Suatu informasi. Yang kedua, apa? Tidak menyebarkan informasi. Tidak menyebarkan informasi yang kita dapatkan. Terus yang ketiga, mencari kebenaran informasi. Kemudian apa lagi?
memeriksa dengan teliti foto dan gambar yang ada pada video atau foto di mana? Di media sosial. Baik, itulah materi yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Oke, baik semuanya. Sesi berikutnya kita akan mengikuti asesmen formatif, yaitu ketika kalian mengerjakan 5 nomor kuis melalui platform Quizizz atau Wayground. Di sini Bapak sudah menampilkan platform Quizizz-nya. Kalian sudah login ke Quizizz? Sudah? Nah, kalau sudah login, maka masukkan kode yang ada di papan 46967922. Silahkan masukkan kodenya di. Sudah? Kalau sudah, masukkan nama panjang. Masukkan nama panjang tanpa kelas. Karena kelas sudah otomatis ada di Wayground itu. Jadi tidak perlu memasukkan kelas lagi, hanya masukkan nama panjang. Sudah? Terus nama panjang, nama panjang, nama panjang, nama panjang. Kalau sudah, klik mulai. Klik mulai, lalu klik mulai game dan kerjakan 5 soal kuis itu. Langsung, sekarang. Mulai game. Ya, mulai game. Oke, masing-masing kerjakan tanpa diskusi. Tanpa diskusi, kerjakan masing-masing. Kerjakan masing-masing. Baik, kalian sudah mengerjakan asesmen formatif, yaitu melalui 5 nomor pilihan ganda kuis yang ada di platform Wayground. Nanti Bapak yang akan menilai secara langsung. Nah, untuk sesi sekarang kita sama-sama melakukan refleksi dalam pembelajaran kita pada hari ini. Bapak akan memberikan kalian lembaran refleksi satu orang satu. Silahkan kalian mengisi lembaran ini, ya, mengisi lembaran refleksi. Ada refleksi kognitif, ada juga refleksi non kognitif. Sudah lihat lembarannya ya? Ya, sekarang silahkan kalian mengisi. Kalian mengisinya, ya. Apa kalau sudah memahami maka centang memahami, kalau belum memahami maka centang belum memahami. Oke. Nah, silakan mengisi refleksi dulu. Kalau sudah memahami maka centang di kolom memahami. Sudah memahami. Kalau belum memahami maka centang pada kolom yang belum memahami. Ya. Yang kedua, non kognitif. Non kognitif itu tentang perasaan Anda. Perasaan Anda terhadap pembelajaran kita. Apakah menyenangkan? Kalau menyenangkan, centang saja di menyenangkan. Kalau tidak, ya boleh tulis tidak menyenangkan. Ya. Oke, sudah semuanya? Sudah? Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Silakan kumpul kembali, Bapak bisa kumpul. Oke, terima kasih untuk refleksinya. Iya. Terima kasih. Kelompok 2. Oke. Baik, kita sudah melewati sesi refleksi. Maka dengan ini kita masuk ke sesi berikut, yaitu penutup kegiatan pada kegiatan belajar mengajar hari ini. Kita tutup dengan penugasan. Bapak akan menugaskan kalian. Coba silakan menyiapkan buku tugasnya. Oke, tuliskan tugasnya untuk minggu depan. Minggu depan itu kita akan membahas tentang melalui pembelajaran proyek. Kalian akan membuat suatu proyek gibah dan tabayun. Proyeknya apa? Yaitu proyek membuat video. Maka tugas kalian adalah minggu depan kalian membuat alur cerita tentang gibah dan tabayun. Ya, tugasnya kalian membuat alur cerita gibah dan tabayun. Kalian menulis alurnya di sebuah kertas, lalu minggu depan kita akan membuat proyeknya, yaitu membuat video. Bisa paham? Bisa. Bisa paham ini? Bisa. Oke, itu ya. Jadi minggu depan apa yang kita pelajari? Membuat apa minggu depan? Proyek tentang gibah dan
tabayun. Suami ya? Oke, kalau begitu berakhirlah sudah pembelajaran kita hari ini. Motivasi kita untuk hari ini adalah tetap semangat belajar, jangan sampai lebih banyak main di rumah. Bisa paham ya? Bisa. Ingat, jauhi apa tadi? Ghibah. Kalau sudah dengar informasi maka tabayun. Tepuk tangan kita semua hari ini. Baik, kita menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Bapak minta ketua kelas untuk memimpin doa kita pada hari ini. Silakan ketua kelas untuk memimpin teman-temannya. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika. Astaghfirullah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Terima kasih, silakan duduk ketua kelas. Baik, kita akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari Bapak ya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.